Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dalam melakukan segala pekerjaannya dalam satu hari ini, ada baiknya Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, pada hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, yang tertulis dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali kita dengar. Apakah itu dari seorang hamba Tuhan di tengah-tengah pertanyaan atau di dalam gereja, atau mungkin juga Bapak Ibu sendiri yang mengatakan kepada orang lain ketika orang lain mengalami persoalan atau mungkin mengalami beban atau penderitaan di dalam hidupnya. Tapi perlu kita ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang mampu untuk mengatakan nats ini dalam hidupnya, tetapi belum tentu juga dia mampu untuk melakukannya. Hari ini kita diajari oleh firman Tuhan, supaya firman ini, nats ini, kita boleh hidupi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya memberikan wejangan, bukan hanya memberitakan saja kepada orang lain, tetapi juga menjadi kehidupan yang sangat berarti dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika kita boleh mengalami penderitaan, mungkin kesesakan atas banyak hal yang telah kita alami dan kita lewati dalam hidup ini. Oleh karena itu sangat jelaslah pemazmur mengajak kita semua bagaimana kita setiap orang yang berhubungan, bahkan setiap orang yang berhadapan yang namanya dengan banyak hal, tantangan, harapan, keinginan di tengah-tengah kehidupan kita, berarti ada satu tempat sandaran yang harus kita tempatkan diri kita. Bukan sandaran dalam pengertian kekuatan dunia ini, bukan kekuatan oleh orang-orang yang katanya bisa meramal dan sebagainya, tetapi ada satu kekuatan yang luar biasa yang memiliki otoritas yang sangat-sangat luar biasa bagi kita manusia. Siapakah itu? Tempat sandaran kita yang baik dan yang terbaik dalam setiap sandaran di tengah-tengah dunia ini adalah Allah. Kenapa Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita? Karena dari Allah lah sumber penghiburan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Orang lain bisa mengatakan itu kepada kita, sanak saudara boleh mengatakan itu kepada kita, keluarga boleh mengatakan itu kepada kita, tetapi itu hanya terbatas. Selanjutnya sumber kekuatan dan penghiburan yang luar biasa yang perlu kita imani adalah dari Allah itu sendiri. Mungkin pengalaman Bapak Ibu di tengah-tengah proses imanmu selama ini, di mana imanmu berproses ketika kita boleh berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita berduka, hal-hal yang membuat kita menangis, hal-hal yang membuat kita terhimpit dari segala persoalan. Mungkin beban pikiran kita ini sangat luar biasa, bahkan kita tidak mampu lagi berjalan melangkah. Saya mau Bapak Ibu tetap dan terus menghidupkan imanmu, karena dalam iman itulah Allah boleh hadir di tengah-tengah hidupmu. Jangan abaikan imanmu, jangan selalu mengandalkan kekuatanmu. Dan memang benar, setiap orang yang berada di dalam Tuhan dan mengatakan Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita ketika kita mengalami kesesakan, ketika Bapak Ibu boleh merenung sejenak. Boleh merenung sejenak apa yang Bapak Ibu alami dan memikirkan melalui proses imanmu
ternyata hanya Tuhanlah, Allah lah tempat perlindungan kita yang sejati. Orang lain belum tentu bisa diandalkan. Bahkan sanak saudara pun belum tentu bisa diandalkan. Dengan perenungan yang luar biasa, Allah memberikan penghiburan kepada kita semuanya. Dan Bapak Ibu, jangan pernah melihat satu persoalan di dalam hidupmu, tetapi lihatlah akan banyak lagi harapan-harapan yang akan datang dan muncul di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara tidak boleh terpaku kepada satu persoalan, permasalahan, tangisan, jeritan, tetapi saudara harus bangkit, harus benar-benar menoleh ke depan, bahwa masih banyak lebih daripada persoalan-persoalan itu. Tuhan akan memberikan harapan-harapan yang luar biasa dalam hidupmu. Manusia terus berjalan di tengah-tengah hidupnya. Manusia tidak boleh stuck, tidak boleh berhenti, karena hidup kita Tuhan telah memberikan melalui umur yang panjang, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Saudara harus mempergunakan itu supaya saudara tahu bahwa Tuhan selalu membimbing hidupmu. Tuhan selalu mengarahkan hidupmu, bahkan menggembalakan hidupmu, seperti kata pemazmur 23, Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Dia pastikan orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Dia, dan yang memberikan Tuhan sebagai perlindungan dan kekuatannya, maka akan berlipat-lipat ganda Tuhan akan berikan kekuatan baginya untuk menghadapi kesesakan di tengah-tengah hidupnya. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia mengharapkan supaya kita boleh datang kepadanya, bersujud kepadanya, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan apa-apa yang dunia ini, tapi serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, serahkanlah seluruh hidupmu, biar Dia memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadanya, ya, datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, berharaplah kepadanya, bukan berharap kepada dunia ini, supaya dengan kehadirannya boleh memberikan kenyamanan, ketentraman, dan pikiran yang terbuka menuju masa depan yang lebih baik. Selamat berproses dalam hidupmu Bapak Ibu. Tuhan akan memampukan kamu ketika imanmu terlebih dahulu kau dahulukan di dalam menjalani hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih jikalau Tuhanlah tempat perlindungan kami dan kekuatan kami, dan sangat terbukti ketika kami menghadapi banyak kesesakan di tengah-tengah kehidupan kami. Persoalan demi persoalan datang menghimpit kami. Kadang bukan dari diri kami, tetapi dari orang lain juga. Tapi kami pastikan bahwa bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi pemenang di tengah-tengah hidup kami. Berkati pekerjaan kami dalam satu hari ini. Berkati anak-anak kami, cucu, bahkan seluruh keturunan yang telah Engkau berikan bagi setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan segala kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.